Ya, mic-nya. Oh, sudah. Oh, ini. Ahlan wa sahlan Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah Ustaz, ya. khair. Seharusnya antum lanjutkan. Ana tadi lagi jualan di belakang situ Ustaz. Tapi disuruh masuk semua orang-orang Ustaz. Antum datang menyelamatkan ana, Ustaz. Masya Allah. Ana nggak punya materi. Kok nggak punya materi? Kan sudah ada kitabnya. Mana kitabnya Ustaz? Enggak ada, Ustaz. Ini pertanyaan ke antum ini. Jamaah udah pegang kitab semuanya? Hah? Sudah kan? Kitab kunci-kunci rizki. Kalau sudah alhamdulillah sudah kita pulang Ustaz. Loh. Selesai sudah kan semuanya sudah pada pegang Ustaz. Tutup berarti ini, Ustaz ya. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Tapi para jamaah, ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum beliau menyampaikan materi, tadi sudah disampaikan biografi beliau. Ustaz, izin Anda memulai dari pertanyaan Ustaz ya. Masya Allah. Dari Antum mau pertanyaan. tanya sama ana? Iya. Astagfirullahaladzim Ustaz. Ini bukan ujian Ustaz. Kapan lagi Anda bisa tanya sama Antum Ustaz? Bismillah. Ana minum dulu. Ini kan tema kita Ustaz, terkait masalah keberkahan harta, rizki ya, keberkahan harta ini. Ya boy. Iki lho Ustaz, tema Ustaz itu. Oh iya Ustaz. Gak lihat Anda Ustaz. Kunci keberkahan rizki dalam keluarga bahagia. Itu Ustaz. Ana ingin memulai dari satu pertanyaan Ustaz. Ini dalam benak Ana ini pengen nanya sama antum dari kemarin Ustaz. Sudah tak siapkan pertanyaannya nih. Masya Allah. Ya. Afwan Jamana duluan ya. Inilah enaknya duduk di sini tuh. Cuma deredek juga. Apalagi tadi nggak ada materi gitu. Ya. Ustaz, kita kalau ngomong keberkahan rizki ini suatu hal yang menjadi apa ya? Impian dari setiap manusia. Mungkin pertanyaan Anda mulai dari sebenarnya keberkahan rezeki itu seperti apa Ustaz? Ya. Masya Allah. Mulai Ustaz, ana jawab Ya, fadal, Ustaz. Ustaz. Ana ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bapak-bapak sehat? Kok wis lemes ngono ini Ustaz? Belum mulai sudah lemes Ustaz. Ini tanda-tanda tidak berkah Ustaz. Oh, enggak berkah berarti. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ana bahagia sekali ya bisa hadir di sini, bisa berjumpa dengan bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari yang kalau bukan karena Allah memudahkannya kita tidak akan pernah bisa berjumpa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kalau bicara keberkahan rizki Zat ya, Masya Allah kalimat berkah ini insya Allah kalimat yang sangat familiar ya. Bahkan masyarakat muslim secara umum mereka punya sebuah ungkapan yang sering kita dengar, ndak popo sing penting barokah. Walaupun dia dapatnya sedikit tapi dia selalu mengatakan nggak apa-apa yang penting berkah. Kalau enggak kadang-kala ana cari berkahnya aja. Apa sih kalimat berkah itu artinya? Berkah itu artinya an-numu wa ziyadah ya. Berkembang dan bertambah. Jadi sebuah kebaikan yang berkembang dan bertambah itu namanya barokah. Maka kalau bicara berkah dalam rizki, bagaimana yang antum miliki itu nambah. Dan tumbuh berkembang. Seorang ulama memberikan contoh ya. Ketika engkau punya gaji, anggap 20 juta sebulan. Banyak apa dikit? Banyak mungkin. Tapi boleh jadi itu banyak gak berkah. 20 juta itu anaknya sakit masuk rumah sakit. Mobilnya turun mesin.
Orang tua punya hajat. Anak kita ada urusan di sekolahan ini itu. Duit itu habis. Ya. Sedangkan ada orang yang gajinya cuma 3 juta cukup. Itu yang perlu kita lihat sekarang. Duit kita berapa sih? Kalau ternyata kita punya gaji yang sebenarnya orang sebelah rumah sama kebutuhannya sama Ana Ustaz. Dan gaji dia lebih kecil dari Ana tapi cukup Ustaz. Ana harus utang ya, Ana harus ini, harus itu. Akhirnya uang yang banyak itu nggak barokah. Karena habis, tidak memberikan manfaat. Maka hendaklah kita sadar ya, bahwasanya Allah bisa memberikan kepada kita musibah seperti yang Allah kehendaki. Mobil tabrakan bisa, nggak mungkin, mungkin. Makanya ada orang mobilnya bagus ya maaf, tapi ternyata harus naik mobil yang ngangkut mobil itu. Ana sampai pernah ngomong sama istri Ana, ya Allah ini mobil baru ini. Iya. Tapi ada orang mobilnya lama ndak rusak-rusakan, motornya lama ndak rusak-rusakan, bojone alhamdulillah ndak nuntut macem-macem. Nah, itu barokah Ustaz. Jadi kalau antum punya duit gaji 20 juta, tuntutan istri 21 juta, kayaknya perlu ganti istri antum. Kan tidak cukup duitnya. Bayangkan punya 20 juta tuntutannya 21. Itu akhirnya tadi menyebabkan nggak barokah, yang kita milikin itu nggak berkah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ustaz, afwan Ustaz. Tadi disebutkan berkah itu kan an-numu waz zakah wa ziyadah. Bertambah kan Ustaz ya. Berarti kalau istri nambah berkah Ustaz. Oh. Gimana Bapak-bapak setuju Bapak-bapak? Ustaz, gini Ustaz. Oh ya. Antum boleh jadi Ustaz. Gimana, nambah, iya, nambah. Tapi tidak baik Ustaz. Berarti enggak berkah Ustaz? Enggak berkah, badai. Piringnya pecah. Tapi kalau nambah baik. Motor diobong. Enggak barokah itu Ustaz. Jadi kalau nambahnya nambah kebaikan, makanya ada yang nambah berkah, ada yang nambah azab. Nah, antum dengar jamaah ya, tidak semua yang nambah itu berkah loh ya. Jadi harus diperhatikan ini. Taib, gimana? Enggak, Ustaz mau nambah maksudnya? Ada yang satu Ustaz, tapi barokah Ustaz. Kayaknya aneh yang itu Ustaz. Oh alhamdulillah, satu barokah Ustaz ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ah itu pengertian berkah ya jamaah ya. Nanti tolong dicatat ya, insya Allah nanti ada pertanyaan nanti ada door prize-nya. Nggak tahu ini ada atau tidak ya, saya tidak di briefing sama panitia ini. Ya insya Allah ada lah, kalau nggak ada nanti biar panitia yang carikan ya. Taib, barakallahu fikum. Baik, insya Allah ada Ustaz. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Taib. Oke, siap. Nah Ustaz, kita kembali ke tema kita Ustaz. Kunci keberkahan rizki dalam keluarga bahagia. Mungkin bisa diterangkan Ustaz. Seperti apa? Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Entah berapa belas tahun yang lalu ya. Ana baca buku ini. Buku ini ana baca bahasa Arabnya ya. Judulnya Mafatihur Rizqi. Kunci-kunci rizki. Fi dhaw'il kitab was sunnah. Yang sesuai dengan arahan Al-Quran dan sunnah. Ketika Ana baca buku ini, Ana melihat ternyata banyak dari kaum muslimin yang berpikir bahwa mencari rizki itu hanya dengan bekerja. Makanya istri bantu suami cari rizki itu berarti istri harus kerja. Bayangan mereka seperti itu. Maka setelah Ana baca buku ini ternyata banyak kunci-kunci rizki yang istri bisa membantu suaminya tanpa dia bekerja. Maka itu pentingnya kita belajar. Tatkala Allah Azza wa Jalla menurunkan Nabi Adam, Hawa
ke muka bumi ini, Allah itu pesan. Kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah, apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia akan dapat 2. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita hidupnya. Maka dalam bab mencari rizki, orang itu juga perlu lihat buku petunjuknya seperti apa. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali bima akhad. Akan datang satu masa di mana orang nggak peduli lagi dia dapat rizki dari mana. Amin halalin amin haram. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Makanya terus terang, nanti harapan anak kalau kita bikin seminar atau daurah kayak gini, itu ya apa saja. Orang-orang pasar itu perlu ikut daurah. Makanya kalau anda lihat wajah-wajah ini, wajah-wajah yang sudah ngerti, yang sudah faham ya, seperti itu. Bagaimana kita menyampaikan kepada para pekerja itu bahwa banyak kunci-kunci rizki yang tidak harus keluar keringat. Nggak harus antum keluar keringat. Nggak harus antum keluar rumah. Kenapa banyak wanita harus keluar rumah ya, kerja di pabrik, kerja di perusahaan, kerja di mana? Karena dia berpikir, Ustadz anak ingin bantu suami, anak ingin meringankan beban suami. Baca nih buku ini. Engkau ingin meringankan beban suami, engkau baca. Ternyata pintu rezeki itu, kunci-kunci rezeki itu banyak. Kemudian jamaah kita perlu pahami, yang kasih rezeki itu siapa? Siapa yang kasih rezeki kita? Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara mencari rezeki, carilah kepada pemilik rezeki. Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini melainkan ditanggung rizkinya sama Allah. Ibu-ibu yang di belakang, apa makan rizki suami? Anak-anaknya makan rizki bapaknya? Enggak. Maka subhanallah Anda melihat dengan nyata orang tua yang kaya raya, Masya Allah. Ketika anaknya mulai dewasa, menikah anaknya, subhanallah hartanya orang tua ini berkurang. Anak yang kedua menikah, loh tambah berkurang. Terus, kenapa? Karena anak-anak itu bawa rizki mereka. Bahkan ada di Surabaya, ini kalau bicara konsep rizki ya, yang membuat kita beriman bahwasanya memang di tangan Allah rizki itu. Ada di Surabaya satu orang yang kaya raya, dia ngerawat anak yatim. Akhirnya meninggal dunia. Masya Allah, rahimahullah, bagi waris. Anak yatim ini gak dapat warisan. Karena bukan anaknya. Ya sudah gak dikasih. Sama ahli warisnya gak dikasih apa-apa. Ya sudah, dia sudah menikah pergi. Masya Allah jemaah. Yang kaya raya itu anak yatim itu. Ini yang dapat warisan, habis warisannya, habis warisannya, habis. Itu bicara berkata dia, habis warisannya yang kaya anak yatim itu. Ternyata mereka selama ini dapat berkah dari memelihara anak yatim. Itu rizki. Maka tatkala kita belajar, insya Allah kita nggak akan rakus dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita tidak akan mendapatkan kecuali rizki kita. Dan boleh jadi antum jadi kaya raya tapi nggak berkah tadi, jadi penyakit. Dan subhanallah Ustaz, ada orang yang sudah kaya raya tapi dia tidak menikmatin hartanya. Tidak menikmatin sama sekali. Ada orang yang masih menikmatin proses. Dia proses pun nggak menikmati. Proses mendapatkan harta itu nggak menikmati. Hambar buat dia. Pernah lihat orang mancing hanya untuk mendapatkan proses sensasi narik ikan. Dia mau ikan? Enggak.
Dia orang kaya raya. Dia kalau mau ikan tinggal beli 1 ton. Bisa dia beli. Tapi dia mau menikmatin proses. Bagaimana ya. Dia tarik itu ikan. Oh dapat. Masya Allah. Habis gitu dilepas Ustaz. Beda sama fakir miskin. Ketika dia narik itu yang namanya pancing. Dia menikmatin proses dan menikmatin ikannya. Ini orang kaya sudah gak menikmatin ikannya. Dia hanya menikmatin proses. Disinilah ada banyak orang yang kehilangan berkah dari rizki. Maka tatkala kita belajar ya, dikumpulkan di sini beberapa kunci rizki, insya Allah harapannya rumah tangga kita jadi berkah. Rizki yang dibawa suami tidak membuat pertengkaran. Rizki yang dibawa suami tidak membuat suami bermaksiat. Karena kadang-kala orang kalau sudah banyak duitnya, pikirannya kemana-mana. Tapi bagaimana rizki itu ternyata menjadikan anak-anak tambah berbakti. Itu berkah. Menjadikan orang tua tambah sayang. Mertua tidak intervensi. Maka caranya yang pertama kalau kita lihat, coba semua dibuka bukunya. Nah, nih pasal pertama, Anda mau ngingetkan ya. Yang menerjemahkan buku ini, tahu siapa? Ustadz Ainul Harith Arifin, rahimahullah. Yang beliau dulu masih LC dan beliau meninggal sudah menjadi doktor ya, rahimahullahu ta'ala. Dan beliau punya peran besar di Nidaul Fitrah ini. Masya Allah. Baik, yang pertama apa? Baik, di halaman 9. Di halaman 9 dilihat istighfar dan taubat. Jadi bapak-bapak yang merasa sempit rezekinya, yang merasa susah cari pekerjaan, buka toko sebelah rame, toko dia sepi, lalu berpikir, koyo tonggo iki nggak dukun. Kita itu sering menvonis orang, ribut sama urusan orang. Tolong kita fokus sama diri kita sendiri. Mulailah dengan dirimu. Kenapa kok sepi? Mungkin ana yang kurang istighfar. Mungkin ana yang sok suci. Mungkin ana yang suka menyalah-nyalahkan orang. Orang itu kalau suka nyalahkan orang lain, insya Allah dia jarang istighfar. Karena dia merasa ana enggak apa-apa. Yang salah fulan. Istri yang salah suami. Suami yang mengatakan yang salah istri ana. Zat na'udzubillah ya. Nggak dididik sama benar, dengan benar sama orang tuanya. Ada seorang anak perempuan yang ngomong sama emaknya. Dia ngomong, Bu, kalau ibu nanti menikahkan ana, ibu mau minta apa sama calon suami ana? Nih Ustaz. Ini sang anak ngomong sama ibunya, kalau nanti aku dinikahkan sama ibu, ibu mau minta apa sama calon suami ana? Apa kata ibunya? Ana mau minta maaf dunia akhirat sama dia. Kenapa? Karena menikah dengan perempuan yang gak soleha. Sang ibu mengatakan saya mau minta maaf sama suamimu. Tadi ada anak-anak yang gak sadar kalau dia itu punya banyak kesalahan. Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu berbuat salah. Dari tadi pagi sampai sekarang, ya ana merasa banyak salahnya. Tapi sebagian orang merasa, ana berbuat dosa apa? Enggak Ustaz, enggak ada dosa kayaknya Ustaz. Allahu Akbar. Tapi apa sih istighfar? Yang dimaksud dengan istighfar, suruh memperbanyak istighfar itu apa? Di sini dibahas, disebutkan di sini. Subhanallah. Sebagian besar orang menyangka bahwa istighfar dan taubat hanyalah cukup dengan lisan semata.
Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lihat orang istighfar pegang handphone, pegang apa. Jadi pikirannya kemana-mana, dia sibuk dengan kegiatan lain. Dan dia tidak fokus dengan yang diucapkan dengan lisan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali duduk beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Dihitung sama sahabat 100 kali Nabi SAW. Tapi ingat bukan hanya dengan lisannya. Tetapi kalimat-kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih ini tidak membekas di dalam hati. Juga tidak berpengaruh dalam perbuatan anggota badan. Sesungguhnya istighfar dan taubat jenis ini adalah perbuatan orang-orang dusta. Antum bohong istighfarnya. Antum pura-pura istighfarnya. Orang tua yang kelak di surga, dia mendapatkan derajat yang tinggi. Dia tanya, annali hadza, gimana aku kok dapat posisi seperti ini, dari mana gitu. Karena dia tahu sama amalannya, nggak nyampe ke sini. Maka dikatakan kepada orang tua ini, bistighfari waladika laka. Itu gara-gara istighfar anakmu buat engkau. Ketika antum mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tolong hadirkan hati antum. Antum sedang memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, sedang bertaubat dengan ucapan tersebut. Ar-Raghib Al-Asfahani menerangkan ini dalam istilah syarak, taubat adalah meninggalkan dosa karena keburukannya. Menyesali dosa yang telah dia lakukan. Berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi dan berusaha melakukan apa yang bisa diulangi, yang bisa diganti. Itu taubat. Ada hal yang kita tinggalkan, ya Allah harus diganti itu. Nggak benar anak waktu itu berbuat itu. Diganti. Ada yang berkaitan dengan antum ngambil apa ya? Ngambil gorengan di warung, ngambil 3 bayar 2. Antum ganti. Loh Ustaz, cuma gorengan Ustaz, 500 Ustaz. Hitungan di akhirat itu jamaah, bukan 500. Tapi sen di bawah sen dzarrah. Semut kecil. Maka syarat taubat di sini Imam Nawawi menyebutkan syarat taubat itu ada 3. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada urusan sama orang lain, antum harus minta maaf. Di sini disebutkan ya, Masya Allah. Ini ada dosa yang banyak kita lakukan tapi kita lupa. Apa kata Imam Nawawi? Di halaman, tetap halaman 10 ya. Di bawah. Di alinea terakhir, jika taubat itu berkaitan dengan manusia, maka syaratnya ada 4. Ketiga syarat di atas dan keempat, hendaklah ia membebaskan diri, memenuhi hak orang tersebut. Jika berbentuk harta benda atau sejenisnya, maka ia harus mengembalikannya. Jika berupa had, hukuman, tuduhan atau sejenisnya, maka ia harus memberinya kesempatan untuk membalasnya. Atau meminta maaf kepadanya jika berupa ghibah, menggunjing orang. Antum mau istighfar 1000 kali, kalau syarat yang keempat tidak dipenuhin, nggak bisa. Ini berkaitan dengan hak orang. Maka di sini disebutkan jika berupa ghibah, maka ia harus meminta maaf. Dan ghibah ini termasuk dosa besar. Taib, apa dalil kalau istighfar itu, bertobat kepada Allah itu membuat rizki jadi lancar?
Orang ini Ustaz banyak berpikiran rizki itu fulus Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya Allah bicara rizki ya. Uang itu adalah rizki di tingkatan yang paling rendah. Harta itu tingkatan rizki yang paling rendah. Yang di atasnya harta itu namanya sehat. Siapa yang mau dapat door prize 1 miliar, tapi pulang dari sini stroke? Ada yang mau? Nggak ada yang mau coba. 2 miliar. Mama 2 miliar tapi pulang dari sini stroke. Pakai kursi roda. Enggak. Maka di sini nikmat sehat itu juga rizki loh. Antum nggak sakit itu rizki. Antum bisa duduk di bawah itu rizki. Dari Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita anak sudah istighfar Ustaz. Tapi kok tak lihat datang-datang rizkinya Ustaz. Karena antum terlalu sempit memikirkan rizki itu adalah harta. Sehat. Wallah orang-orang kaya itu kepingin dia beli sehat tapi nggak bisa. Di Madinah Ustaz ada orang punya 8 apartemen, 8 tingkat apartemen Ustaz. 8 dia punya. Mungkin satu apartemen ya di sana 5 lantai. Apartemen pertama dijual, kedua dijual, ketiga sampai ketujuh semuanya dijual dan dia belum sehat. Belum sehat. Bayangin ya harga sehat itu harga 7, bukan harganya. 7 apartemen itu nggak bisa mengembalikan kesehatan dia. Dia berangkat ke Amerika, berangkat ke Jerman, ke Amerika, berobat habis. Supaya kita tahu, ketika antum banyak istighfar, kemudian antum tunggu-tunggu fulusnya nggak datang, antum lupa bahwa Allah sudah kasih antum kesehatan yang lebih mahal daripada uang tersebut. Setelah sehat, apa rizki yang lebih tinggi dari itu? Aman. Nikmat aman. Para ulama mencontohkan ya tentang rizki aman sama sehat. Bapak-bapak ini mau sehat tapi nggak aman atau mau aman tapi sakit? Milih mana? Oh enggak, dua-duanya Ustaz. Ketika kita suruh milih, kita ini dapat musibah dalam hidup ini jemaah. Ada ujian yang harus kita hadapi. Nikmat sehat tapi perang Indonesia. Bom bisa jatuh di mana saja. Mau keluar rumah takut. Apa gunanya nikmat sehat itu? Kalau nggak ada keamanan. Para ulama memberikan contoh ya. Supaya kita tahu lebih tinggi mana nikmat sehat sama nikmat aman. Seekor domba yang kakinya patah dikasih makan. Sama seekor domba yang sehat. Di depannya itu, dia dikasih makan juga, di depannya itu diikat seekor serigala. Ternyata yang diikat di sebelahnya serigala mati kelaparan. Walaupun di depannya ada makanan. Kenapa? Dia takut. Dia mau makan takut diterkam sama serigala. Sedangkan yang sakit, yang kakinya patah tetap bisa makan. Kenapa? Karena dia merasa aman. Jadi tatkala bicara rizki ini jangan berpikir hanya uang saja. Dan nikmat yang paling tinggi rizki dari Allah itu rizki iman. Ustaz ya. Iman. Orang kalau sudah dikasih iman sama Allah ya. Kata Nabi SAW, Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu ngasih dunia kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Dan kita melihat bagaimana orang-orang kaya raya tidak pernah sholat. Kaya raya Ustaz. Ana yang soft pertama Ustaz di masjid, yang kadang-kala azan juga Ustaz, tetap Ustaz di PHK Ustaz. Kita lihat. Allah berbagi dunia kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak ngasih iman
kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau antum tadi umpamanya miskin, kemudian sakit, kemudian dalam kondisi mencemaskan, ketakutan, tapi punya iman, selesai. Karena itu nikmat yang paling agung. Baik, kita lihat nih dalil-dalil kalau bicara istighfar itu dan tobat termasuk kunci rizki. Nih di surat Nuh, ketika Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan membanyakan harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Hadza istighfar wa taubat. Masih banyak ayat-ayat lain ya berkaitan dengan istighfar dan taubat ini. Maka harapannya mulai hari ini khususkan waktu untuk istighfar dan taubat. Khususkan. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis Nabi SAW membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali itu dibaca selesai sholat duha. Jadi selesai sholat duha antum duduk istighfar. Boleh istighfar sambil jalan boleh. Sambil naik sepeda motor boleh. Tapi kadangkala kita kurang fokus. Naik sepeda motor astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya siapa ya astagfirullah, astagfirullah. Nah, mungkin terjadi kan Ustaz. Karena dia sambil jalan. Yang penting ada sebagian kita sudah seperti itu ya Mam. Baca zikir pagi petang itu hanya menyelesaikan target. Padahal Allah nggak mengabulkan doa dari hati yang lalai, nggak dikabuli. Sebagian bertanya, boleh nggak Ustaz Anda baca zikir pagi sambil masak? Boleh. Sambil nyapu? Boleh. Tapi seberapa konsentrasi engkau ketika membaca dalam kondisi seperti itu? Kadang-kadang kita lihat matahari sudah mau terbit, akhirnya bacanya cepet-cepetan. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah raditu billahi rabba bil Islam. Macam apa ini? Engkau sedang membuat sebuah pernyataan. Raditu billahi rabba. Engkau ridha Allah sebagai Rabbmu. Islam sebagai agamamu. Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai nabimu. Engkau membaca pernyataan dengan cepat-cepat dan tanpa menghayati. Ya tadi sama dengan istighfar ketika antum tidak menghayati. Tolong dihayati. Kita baca ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang fadilah istighfar. Dan di halaman 19 ya. Ada sebuah hadis. Halaman 19. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Tapi maknanya sahih, dikatakan man aktsaral istighfar, barang siapa memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah, dapat apa? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan. Jadi kalau sumpek, galau, gundah, obatnya apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Seorang suami lihat istrinya galau, dek istighfar dek. Sampean suudzon ya aku mas. Suudzon, suruh istighfar suudzon. Iya dek, kayaknya akeh dosane awakmu iki dek. Kita ya Allah jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali istighfar. Itu Nabi, apalagi kita. Maka tatkala engkau galau punya masalah, duduk, jangan mulai kerjaan apa-apa, enggak dulu. Aku mau selesaikan 100 kali istighfar.
Allah akan kasih buat dia kelapangan dalam setiap kesedihannya. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dan akan diberi dari setiap kesempitannya jalan keluar. Kemudian wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ustadz pernah dapat rizki nggak disangka-sangka nggak Ustadz? Alhamdulillah sering Ustaz. Sering Ustadz ya? Masya Allah. Bisa dikirim ke rumah Ustadz kalau sering Ustadz. Insya Allah. Kalau kelebihan Ustadz. Jamaah, siapa yang mau cerita? Nah, fadol. Dapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sharing juga ya, harapannya kita memotivasi yang lainnya. Siapa yang pernah dapat rizki yang tidak disangka-sangka, yang dia sudah, ya Allah sudah mentok Ustaz ya. Ini ada seorang perempuan Ustaz, mau dipoligami Ustaz. Masya Allah. Dia cerita sama anak. Nggak tahu ya, dia istighfar atau apa ya, dia mau dipoligami. Allahu Akbar Ustaz. Mati suaminya Ustaz. Nggak jadi poligami dia. Apa mungkin karena banyak istighfar Ustaz? Ya Allah. Ini hati-hati bagi para suami Ustaz berarti. Loh iya. Jadi tadi kan kadang-kadang dia galau untuk dia akhirnya mendekatkan diri kepada Allah. Dicabut nyawa suaminya Ustaz. Itu rizki apa musibah buat ibu-ibu? Rizki apa musibah? Bisa dua-duanya Ustaz. Rizki katanya Ustaz. Rizki. Iya Ustaz. Nah mungkin ada siapa yang mau cerita? Ada yang mau sering cerita pernah dapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah. Nah itu. Nah Tolong kasih panitia. mic-nya. Masya Allah, barakallahu fikum. Perlu berdiri Ustaz? Ya berdirilah Oh, biar iya, kelihatan berdiri. antum. Perlu perkenalan juga? Iya dari mana? Oh iya. Fadol, fadol. Namanya dari mana? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ana Muhammad Muslim Alastari. Ana asal Magetan Ustadz dan sekarang bekerja di Sidoarjo. Di Sidoarjo Ustaz. Mungkin ana mau bercerita mengenai rezeki yang tidak disangka-sangka. Beberapa tahun yang lalu Umi ana ada hutang di salah satu bank Ustadz. Qadarullah, kemudian mungkin juga berat ya Ustadz ya. Terus kemudian banyak masukan dari beberapa ustadz agar Allah bukakan pintu rezeki. Kemudian Umi ana insya Allah selalu berbuat kebaikan dengan cara bersedekah maupun cara lainnya Ustadz. Hingga pada saatnya Umi ana berdoa kepada Allah untuk dimudahkan agar dapat melunasi hutang-hutangnya. Tanpa disangka Ustadz, tiba-tiba ada umahat dari salah satu pesantren menghubungi nomor Umi ana. Kemudian di waktu itu menanyakan hutang-hutang di bank. Karena ini kan termasuk riba Ustadz ya. Dan tanpa disangka beliau membantu sekitar 20 juta Ustadz. Dan di situ nggak disangka Ustadz karena namanya orang baru kenal juga ya Ustadz ya. Dan di sisi lain ada hikmahnya, yaitu orang yang memberikan rezeki ini menginginkan untuk bisa umroh Ustadz. Namun dengan biaya yang masih kurang, akhirnya memilih uang tadi untuk disedekahkan. Seperti itu Ustadz. Akhirnya dia berangkat umroh juga? Masih belum Ustadz. Masya Allah, insya Allah semoga bisa segera berangkat umroh. Jazakallah khair atas kisahnya, dan insya Allah sebagian kita mengalami ya rizki yang tidak disangka-sangka jemaah. Allah itu, rizki itu ada dua Ustaz. Ada rizki yang dicari dan ada rizki yang mencari. Antum dicari sama rizki. Tapi ada rizki yang kita harus cari. Rizki yang mencari ini seperti hadiah ya, hibah, warisan ya. Tahu-tahu dapat telepon, pamanmu meninggal dunia. Paman, iya, paman ini tidak punya anak laki gitu kan.
oleh rezeki ya gitu kan. Iya. Kalau kita tahu dapat warisan yang dia nggak pernah bayangin dia dapat warisan seperti itu. Salah satu caranya adalah memperbanyak istighfar. Baik, yang kedua, bertakwa kepada Allah. Jadi ketika antum ya menghadapi kesulitan dalam sisi keuangan, dikasih penyakit yang nggak sembuh-sembuh, hidup dalam ketakutan, maka kumpulkan semua ketakutan itu, jadikan hanya takut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara takwa, ini kalimat takwa kalimat yang sering kita dengar ya. Apa sih arti takwa? Di sini disebutkan Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan takwa itu, kata dia, takwa yaitu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa, dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang, menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Ini digarisbawahi. Jadi untuk kesempurnaan takwa kita itu, kadangkala kita meninggalkan yang halal. Artinya yang haram sudah kita tinggalkan, yang mubah-mubah, ya sebagian kita tinggalkan. Karena biasanya setan itu, ketika tidak berhasil menyesatkan antum dengan yang haram-haram, salah satu yang dia lakukan itu bagaimana antum memperbanyak yang mubah-mubah. Ketika antum mau sampai tingkatan takwa, yang mubah pun sebagian antum tinggalkan. Bukan karena mengharamkan, tapi karena menghindarin. Seperti kebanyakan makan. Sebagian kita ini jamaah suka kulineran. Kuliner sana, kuliner sini, udahlah. Endaklah, anak makan di rumah aja. Kenapa? Kadang-kala makan di warung kedengaran suara musik, kadang-kala perempuan ini itu, udahlah makan di rumah. Dia menjaga diri. Dan orang yang bertakwa ini, ya kalau bicara janjinya ya, kita lihat bagaimana di surat At-Tolak ini ya, ini surat At-Tolak. Surat yang sebagian kita mungkin gak pernah membacanya. Bapak-bapak yang menikah ini, tolong dibaca surat At-Tolak, bukan untuk menceraikan istrinya, tapi paling tidak engkau takut kepada Allah SWT. Nih di surat At-Tolak, di ayat 2, potongan ayat 2 dan ketiga ya. Apa kata Allah? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena biasanya orang kalau bercerai itu bingung. Kalau yang laki-laki, kalau dia nikah dengan wanita kaya, kemudian ternyata istrinya gugat cerai. Dia mikir, ya Allah, gimana hidup anak ya. Apabila ternyata yang menceraikan laki-lakinya, sedangkan istrinya ini hanya ibu rumah tangga, nggak punya sumber penghasilan. Dan kadangkala suaminya ini menceraikan gara-gara dia sudah berzina dan sang istri ditinggal bersama anak-anak gak diurusin. Itu terjadi banyak di masyarakat, suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Dia menceraikan, lakinya kawin lagi, nih mantan istrinya bersama anak-anaknya tidak dipedulikan. Sang istri bingung. Ya apa Ustadz ya? Wa man yattaqillah. Engkau bertakwalah kepada Allah. Engkau selama ini enggak pernah makan rezeki suami sebenarnya. Engkau makan rizkimu. Tinggal jalurnya aja Allah yang ngatur. Maka Allah sebutkan di sini akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah, anak ketemu kemarin haji dengan seorang perempuan yang Masya Allah. Seorang anak ya. Dia curhat sama suaminya. Dia mengatakan, Ustadz, bapak ana itu menceraikan ibu ana. Ketika ana kalau nggak salah kelas 2, kakaknya kelas 4 SD. Dan kita dua anak ini menyaksikan KDRT, kejahatan bapak sama ibu itu sering. Ustadz. Trauma. Ustadz. Tapi subhanallah Ustadz,
Ibu ana itu setiap malam tidak pernah meninggalkan sholat malam. Puasa sunnah. Sampai anaknya yang dua ini sukses jamaah, kaya raya dua anak ini. Sudah menikah. Ketika dua orang ini kaya raya, bapaknya mendekat ke anaknya. Karena nggak ada mantan bapak. Mungkinkah anak mengatakan, ini mantan bapakku ini. Tidak ono. Itu bapaknya. Bagaimana ketakwaan sang ibu. Dia mengatakan, Ustaz, ibu ana Ustaz nggak pernah ngomongkan kejelekan bapak. Bahkan ibu ana selalu ngomong sama kita berdua, nak itu bapakmu. Nak engkau wajib berbakti kepada bapakmu. Nak bantu bapakmu. Selesai, masa lalu udah selesai. Di sini ketakwaan kepada Allah. Kalau seorang wanita diceraikan lalu dia menceritakan aib suaminya, suamiku nggak tanggung jawab, ini itu macam-macam. Apakah akan selesai urusannya? Enggak selesai. Engkau hanya akan hidup dalam penderitaan plus penderitaan yang kau bikin. Tapi ketika engkau menerima takdir Allah, ya sudah, ini udah takdir Allah. Nah, takdir Allah, ibu diceraikan dan mungkin ibu salah pilih bapak buat engkau dulu. Dan kita akan jalani kehidupan ini dengan takwa. Itu ibunya jadi pembantu rumah tangga, semua dikerjakan. Tapi kata dua anak ini, ibu ana Ustaz enggak pernah Ustaz meninggalkan sholat malam. Maka yang ingin rezekinya dilancarkan dalam posisi 6, ya dia jangan takut. Ketika engkau bertakwa kepada Allah, Allah janji jemaah. Allah janji. Tapi bukan berarti engkau nggak bekerja nggak ada masalah ketika memang harus bekerja. Tapi bekerja dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai banyak Ustaz. Adalah janda-janda yang diceraikan sama suaminya yang kemudian jadi pelacur. Na'udzubillah. Dan kalau bapak-bapak tanya sama banyak pelacur, siapa yang pernah tanya pelacur? Coba angkat tangan. Nggak tanya janda apa? Rata-rata itu janda. Ustaz pernah tanya Ustaz? Alhamdulillah belum Ustaz. Belum pernah. Iya, yang tobat Ustaz ceritanya rata-rata mereka adalah janda. Yang tidak dipedulikan sama suaminya. Kemudian dia berpikir, gimana anak menghidupi anak-anak anak, suami anak tidak bertanggung jawab. Dan engkau juga tidak bertakwa kepada Allah. Akhirnya dia harus terjebak dalam perbuatan dosa itu. Ustaz, Masih panjang Ustaz. masih panjang kan jemaah? Baik, itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ya. Dan kita lihat di halaman 24. Ini sebuah firman Allah yang perlu kita renungi bersama ya. Ini berbicara sebuah negeri. Bicara kita Indonesia. Bicara kita di Sidoarjo, bicara kita di Jawa ya. Karena sebagian orang berpikir rizki hanya untuk dia. Enggak, ada rizki yang umum untuk seluruh orang. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka berkah nih dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Itu orang yang enggak bertakwa. Dan boleh jadi gempa yang terjadi, kebakaran yang terjadi, badai yang dikirimkan, itu disebabkan dosa-dosa kita, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya saudara-saudara kita di Maroko, di Libya, jemaah harta itu benar-benar nggak ada harganya. Ana dapat berita tentang seorang penyelam di lautan Mesir itu. Dia nyelam, dia ngomong ada kira-kira 80 mobil di dasar laut itu. Dan di dalamnya ada orang-orangnya. Antum lihat. Dan tatkala Allah memberikan azab kepada satu kaum, itu yang kena semuanya.
Bayi pun terkena. Ayam-ayam pun, ikan pun di sana. Dan bagaimana kucing yang dipelihara. Allahu Akbar. Ketika anak ke Palu, anak pernah melihat satu kampung hilang. Ambles. Dengan kulkasnya, dengan televisinya, dengan mobilnya, dengan orang-orangnya di sana. Dan peristiwa itu pada waktu maghrib. Artinya orang-orang itu sedang ada di rumahnya semua. Penyebabnya apa? Karena kita nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang menimpa saudara kita hendaklah jadi pelajaran buat kita, jangan sampai itu menimpa kita. Karena rizki itu milik Allah, bumi ini milik Allah, dan Allah kalau mau ambil, Allah tinggal ambil tanpa izin kepada kita. Baik, kemudian Mungkin mau buka tanya jawab dulu Ustaz. siap, terakhir Ustaz. Baik, Ustaz. Fadhal. Yang ketiga jemaah, yang ketiga ini hal yang sebenarnya kita semua sudah paham ya. Ini hanya mengingatkan kembali, yaitu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla ya. Makanya doa keluar rumah apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Ini orang kalau susah biasanya baca doa itu Ustaz. Tapi kalau sudah seneng kadangkala kita jarang baca doa. Makanya orang yang kaya itu berpotensi jauh dari Allah. Kenapa? Karena dia punya semuanya, dia nggak butuh gitu. Tapi coba sebuah orang yang sedang mau kerja, dia umpamanya dia mau jualan sesuatu ya, dia keluar dari rumahnya dengan motornya, dia bawa barang jualan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan payu ya Allah. Dia itu dari hati. Tapi antum yang punya harta cukup untuk 7 keturunan, antum apa sih? Anak punya sudah seperti itu. Makanya bicara tawakal ini, ingat tawakal itu amalan hati. Apa sih arti tawakal? Subhanallah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, tawakal adalah penyandaran hati hanya kepada wakil yang ditawakali semata. Jadi menyandarkan kepada Allah, tidak ke perusahaan, tidak ke kawan, tidak ke tempat kerja. Oh antum kalau buka toko di sini insya Allah rame. Loh yang kasih rezeki antum siapa? Allah. Jadi ada orang yang tawakalnya ke tempat. Ada yang tawakalnya ke dokter. Oh aman. Warobo. Antum berangkat ke dokter, selesai urusannya. Anak ke dokter ini waras kabeh. Dokter. Mana Allah Azza wa Jalla? Dan di sini disebutkan juga Al-Munawi mengatakan tawakal adalah menampakkan kelemahan. Gini, antum menampakkan diri ya Allah, aku nggak punya apa-apa ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Benar-benar menunjukkan ya Allah, aku ini lemah ya Allah. Kalau engkau nggak ngasih, dia nggak akan aku miliki. Kalau engkau tidak mudahkan, nggak akan jadi mudah. Semuanya Allah, nggak ada perkataan saya, fulan, allan, nggak ada. Semuanya Allah. Dia menampakkan kelemahannya, kemudian serta menyandarkan diri kepada yang ditawakali, yaitu kepada Allah Azza wa Jal. Dan hadisnya, insya Allah kita semua tahu ya, hadis burung itu. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, akan dikasih rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu khimason wa taruhu bitonan. Burung itu nggak ngurus ya. Ana tinggal di Jember itu. Di sekitar rumah ana sawah semuanya. Depan sawah, kanan sawah, kiri sawah, semuanya sawah. Kalau musim padi kita melihat burung banyak. Dan burung itu dilarang makan sama petani. Digesu ya. Wow, terbang. Nanti datang lagi. Masih ada padi. Subhanallah ditanamin jagung sekarang. Apakah kemudian burung itu rapat sama sohib-sohibnya? Ini akan musim jagung ya. Bagaimana kalau kita nyimpen beras? Mumpung masih banyak beras gitu sekarang ini. Tidak ada jemaah. Tidak ada nyimpen, tidak punya kulkas, nggak punya tabungan. Siapa yang pernah lihat di sarangnya burung itu
ono kulkase. Oh, ternyata manuk iki nyimpen di dada. Allah akan kasih rizki seperti Allah ngasih rizki kepada burung. Artinya tiap hari antum itu tenang hidupnya. Sang suami tanya sama istri, beras ono? Nggak ono mas. Bismillah. Insya Allah kasih rizki sama Allah SWT. Serahkan sama Allah. Itu yang perlu. Dan di sini dibahas bahwasanya tawakal itu bukan berarti kita nggak bekerja. Tawakal itu amalan hati. Amalan hati. Jadi hati antum, walaupun antum punya uang banyak, hati antum tetap bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin untuk sesi pertama berkaitan kita bicara 3 tadi ya. Yang pertama apa? Istighfar, bertobat kepada Allah. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, tawakal. Tadi, istri jangan bersandar sama suami. Bersandar sama Allah. Suaminya pergi, dia duduk bersimpuh istighfar, minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan rizki suaminya diberkahin sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Ana kembalikan ke Ustadzana Ustadz Gemah. Hafizahullah ta'ala. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas pemaparan dari 3 poin. Yang pertama dari kunci-kunci rezeki. Sebelum saya berikan kepada para peserta untuk bertanya, izin Anda duluan Ustaz ya. Tanya Ustaz. Fadhal Ustadzana. Ya, berkaitan dengan poin yang kedua Ustaz. Yang pertama Ustaz. Istighfar dan taubat. Nah ini kunci yang paling utama ini. Mungkin yang jadi pertanyaan Anda tuh gini Ustaz. Apa ada bedanya antara istighfar dengan taubat Ustaz? Ya, mungkin kalau ada bedanya di mana Ustaz? Mungkin bisa. Masya Allah ini ujian nih jamaah. Bisa tidak lulus kan Ustaz? Kayaknya ganti pertanyaan yang lainnya Ustaz. Enggak ada Ustaz. Ini pertanyaannya banyak nih Masya Allah Ustaz. Nah, istighfar itu memohon ampun. Taubat itu mengandung makna kembali. Kembali. Engkau memohon ampun dan engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Disinilah bagaimana ketika seorang istighfar. Ada orang istighfar tapi menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh engkau kalau istighfar mendekatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Dan kalau kita bicara astaghfirullah artinya aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan atubu ilai aku taubat kepada Allah. Itu mengandung makna tadi engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan dosa tersebut ya. Karena boleh jadi tadi ada orang istighfar mohon ampun tapi dia nggak tobat. Dia cuma istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, ana mohon ampun. Tobat belum kayaknya Ustaz. Jadi ada orang istighfar tapi dia nggak tobat. Selesai sholat antum apa yang antum baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita memohon ampun kepada Allah SWT. Tapi kita ketika bicara taubat, maka taubat memiliki syarat-syarat yang tadi kita bahas. Nah, mungkin bisa ditanyakan Ustaz, sebutkan 4 syarat taubat. Nah, dijawab sekarang Ustaz? Iya, dijawab sekarang Ustaz. Masa besok? Ustaz? Siapa yang bisa menyebutkan 4 syarat taubat? Dari kayaknya ikhwan atau akhwat Ustaz? Enggak apa-apa, mak-mak. Yang banyak dosanya bapak-bapak apa ibu-ibu? Iya. Dari mak-mak. Yang mana? Yang mana Ustaz? Sebentar. Diturunin dulu. Saya hitung sampai 3 ya. 3. Sudah, 3 yang mana? Panitia lah yang pilih. Yang mana panitia? Yang mana? Nih, Masya Allah pertanyaannya banyak Ustaz. Masya Allah. Coba kita dengar dulu Ustaz. Nah. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Syarat taubat yaitu menjauhi maksiat, menyesali perbuatan maksiat, berazam tidak mengulangi lagi, dan yang keempat jika berhubungan dengan orang lain wajib meminta maaf. Gimana Ustaz? Betul Ustaz? Iya, siap. Kasih hadiah. Kasih Umroh hadiah. gratis. Ya. Berangkat bayar sendiri.
Berangkatnya bayar sendiri Ustaz, tapi tawafnya, sa'inya Gratis, gratis. Insyaallah seperti itu. Sohil jamaah, tidak ada orang bayar umroh itu. Nah, tafadhol Ustaz. Taib, kita buka dari pertanyaan langsung dulu. Saya kasih kesempatan untuk ikhwannya yang ingin bertanya. Sayap kanan dulu. Nah, siapa yang ingin bertanya? Sebelah kanan. Ikhwan, ada yang mau bertanya? Fadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari Waru, Sidoarjo. Ustadz mohon ini bertanya tips untuk agar selalu tetap bertawakal dalam keadaan apapun. Tadi kan disebutkan kalau orang sudah berkecukupan atau kaya itu ada ini peluang untuk menurun tawakalnya, seperti itu. Mohon tips itu. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jamaah. Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kata Allah, manusia itu benar-benar melampaui batasnya, keterlaluan manusia. Tak kapan dia seperti itu? Ketika dia merasa berkecukupan. Oleh karena itu salah satu tanda cinta Allah itu Allah kasih musibah. Karena biasanya orang kalau kena musibah ingat sama Allah. Apakah antum harus kasih musibah dulu baru ingat sama Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau bicara bagaimana caranya adalah senantiasa memandang kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pemilik. Itu bukan milik antum. Dan saya yakin kalau Allah mau ambil, Allah bisa ambil. Itu yang pertama. Jadi benar-benar menumbuhkan di diri kita bahwasanya aku bukan pemilik, aku cuma dititipin. Banyak kan ungkapan ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melihat orang-orang yang terkena musibah. Tatkala kita melihat orang-orang yang terkena musibah, itu akan menumbuhkan keimanan, ya Allah. Allah bisa ambil yang aku miliki kalau aku nggak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, yang pertama, banyak istighfar. Jadi biasanya yang membuat orang itu tawakalnya lemah karena hatinya kotor. Dan yang mengotori hati itu dosa. Ketika orang memperbanyak istighfar terus, insya Allah hatinya akan bersih dan menjadi lembut. Dan dengan seperti itu insya Allah tawakalnya akan kembali bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan semua urusan. Oleh karena itu ketika kita mendengar azan, tatkala sampai kepada panggilan hayya 'alas shalah, kita langsung berlepas diri dari semua kekuatan dan kemampuan kita. Kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Dan jangan lupa tiap hari mau keluar rumah baca doa itu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Insya Allah sudah dicatat ya poin-poinnya ya. Tapi Ustaz, ini ada pertanyaan dari kertas ini Ustaz. Kayaknya urgen banget untuk dijawab Ustaz. Pertanyaan dari kertas, bukan dari jamaah Ustaz. Oh dari jamaah, siap Ustaz. Ana bingung kalau dari kertas Ustaz pertanyaan. Ustaz, tolong nasihati ibu-ibu panitia agar nggak judes. Urgen Ustaz, urgen Ustaz. Iya, ya. Kayaknya perlu ada sesi khusus buat emak-emak panitia ini. Jadi ibu-ibu kalau kedapatan panitia judes, mungkin dia lagi ribut sama suaminya. Jadi husnudzon gitu loh. Oh iki paling mari digegeri ibu bojone iki. Sehingga kita berbaik sangka sama mereka. Dan buat para panitia ya masa nasihatin panitia di sini ya Ustaz? Tapi buat panitia utamakan senyum. Senyum sapa salam, sopan santun, apalagi sabar. Oh tuh panitia harus sabar. Jadi memang ngurusin emak-emak ini ruwet. Nah Sohi,
Jadi emak-emak ketemu emak-emak tambah ruwet ya mah. Makanya kudu sabar. Bapak-bapak ini, bapak-bapak merasakan ada panitia yang judes? Oh udah ada kan? Kayaknya gak cara pandangnya aja yang berbeda. Cara Tapi harapan anak panitia mungkin lebih kalem lagi ya. Kemudian anak mau tanya ya, emak-emak itu sudah saling kenal nggak sama yang di kanan sama kirinya? Sudah kenalan? Tadi sudah. Tiap hari ikut ngaji Ustaz. Tiap hari ngaji Iya, di sini kan Ustaz. sering ikut kajian bareng Oh makanya ya, kenal Ustaz. orang-orang soleh kabeh ngono iki Ustaz. Insyaallah. Ya, jauh itu sabar dan panitia mudah-mudahan bisa lebih kalem lagi. Paling enggak kalau ada yang sakit hati kasih bunga. Fadhal. Itu tandanya sakit hati kalau dikasih bunga. Mungkin bisa seperti itu panitianya. Itu ada bunga sebelah sana. Itu mungkin bisa dibagikan kepada yang merasa tersakiti sama panitia. Barakallahu fikum. Naam. Ya tolong panitianya jangan judes ya. Iya. Kayaknya panitianya protes, enggak judes Ustaz. Merasa tidak judes. Oh merasa tidak judes. Naam. Karena biasa judes Ustaz. Nah Ustaz. Taib. Pertanyaan secara langsung dari akhwat. Nah. Siapa yang ingin bertanya? Nah itu. Tolong mic-nya panitia. Yang mana itu? Mic jamaah. Biasanya kalau emak-emak itu nanya banyak curhatnya langsung fokus. Ya jangan cerita dulu panjang kali lebar kali tinggi jangan. Langsung aja. Ya memaksimalkan waktu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz. Tafadhali. Bagaimana membedakan rezeki yang kita dapatkan ini berupa rezeki yang berkah dengan istidraj. Supaya kita tidak terlena akan rezeki yang kita dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan rezeki itu berkah sama istidraj. Fadl Ustaz. Allahu akbar jamaah. Iya. Kita kadangkala merasa nyaman dengan banyaknya rizki yang kita miliki. Kelancaran, kesehatan, kedudukan, kekuasaan yang didapatkan. Dia melihat, Masya Allah ini kayaknya Allah cinta sama ana gitu loh. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah pesan. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj. Jadi ini sebuah standar untuk mengetahui istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberikan rizki, memberikan karunia kepada hambanya, padahal dia itu pelaku maksiat. Apa yang dia inginkan dia dapatkan, cita-citanya tercapai, angan-angannya terpenuhi. Padahal dia pelaku maksiat, maka ketahuilah itu istidraj. Maka kalau kita dapat rizki, kemudian sholat kita jadi telat. Puasa sunnah kita yang biasa kita lakukan jadi kehilangan kita. Kita akhirnya lebih banyak berfoya-foya dengan kehidupan kita, boleh jadi itu istidraj. Tapi kalau anti dapat rizki, kemudian setelah mendapatkan rizki tambah semangat sholatnya, tambah banyak berbaginya, itu berkah. Karena tujuan dari kehidupan ini adalah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Harta ini cuma sarana. Oleh karena itu ketika Qarun dikasih nasihat, wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah. Itu orang mengatakan kepada Qarun, engkau carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, cari akhirat. Ini bicara tadi berkahnya rezeki. Dapat rezeki, golek akhirat. Wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Engkau jangan lupa dengan bagianmu dalam kehidupan dunia ini. Maka nih bicara contohnya, boleh nggak emak-emak itu punya tas harga 1 M?
Boleh. 1 M Ustaz, tapi Ustaz sodakohnya 2 M setengah Ustaz. Gitu tuh. Dia mencari akhirat, tapi dia dalam kehidupan ini dia ingin, fadhol. Engkau jangan lupa dengan bagian di dunia, tapi usahakan mencari akhirat. Jangan tasnya 1 M sodakohnya 1 juta, itu cerita kemana-mana aja. Masya Allah, anak kemarin 1 juta sodakohnya, Masya Allah. Tasnya, 1 M, gak banyak. Itu. Wabtaghi fima atakallaha ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan engkau berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ketika engkau dapat rezeki, banyak dari Allah nih. Bagaimana engkau menggunakan itu untuk berbuat baik kepada manusia? Wa la tabghil fasada fil ard. Jangan berbuat maksiat. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Diingatkan nih Qarun, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa seperti ini karena kerja kerasku, karena ilmuku, karena linkku. Udah, aku. Akhirnya Allah tenggelamkan dia. Maka tadi, ketika engkau dapat rezeki, puji Allah dan yakin ini Allah yang kasih, bukan karena aku. Insya Allah tuh jadi berkah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Sudah bisa dipahami ibu-ibu yang bertanya? Masya Allah. Tapi Ustaz, ini ada pertanyaan dari kertas Ustaz. Dari kertas lagi Ustaz. Pertanyaannya, jadi Afwan, nanti panitia itu kalau nyebarkan kertas pertanyaan dibedakan. Yang emak-emak warnanya pink Ustaz, yang bapak-bapak hitam. Jangan supaya kelihatan. Nah, Ustaz izin bertanya, jika memang rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah, lalu mengapa kita tetap harus berusaha untuk mencari rezeki? Masya Allah, Masya Allah. Iya, kenapa kita tetap mencari rezeki? Itulah iman. Iman bahwasanya Allah menetapkan takdir dan Allah nyuruh kita untuk menyambut takdir itu. Kita disuruh bekerja, ada banyak ayat. Umpamanya selesai sholat Jumat. Fa'idha qudiyatis sholat. Kalau selesai sholat nih. Fantashiru fil ard. Wabtagu min fadlillah. Disuruh kerja. Kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Bukan duduk di masjid aja. Wabtagu min fadlillah. Cari karunia Allah. Nih. Tetap ketika bekerja. Aku mencari karunia Allah. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Kalian ingat yang banyak sama Allah. Masya Allah. Kok ono sing rame-rame ya mah. Ingat sama Allah yang banyak agar kalian sukses. Jadi kalau bicara rezeki itu, kita disuruh bekerja, ya udah bekerja. Ketika nanti hasilnya kita kepingin hari ini dapat duit 200.000. Ternyata hasilnya, oh ya Allah ternyata 500.000. Antum percaya, ini Allah yang menakdirkan. Mau 200, mau 500, kita kan punya keinginan. Masya Allah jemaah, kemarin ada jemaah haji kita Ustaz. Dia cerita bagaimana prosesnya, proses dia bekerja. Dia dulu sebagai penjaga toko handphone. Gajinya kalau nggak salah 700.000 sebulannya. Akhirnya udah lama kerja, dia buka usaha sendiri. Harapan dia dapat duit 1 juta Ustaz. Dari 700.000 itu dia berharap dapat 1 juta, udah seneng dia katanya mah. Subhanallah, dapatnya 10 juta. Itu rizki. Artinya dia kan berusaha, yang ngasih rizki siapa? Allah Azza wa Jal. Dan subhanallah dia kemarin jamaah ngomong, Ustaz ana mau ada sisa zakat Ustaz. Sisa zakat Ramadan belum dia habisin Ustaz ya. Ana mau kirim buat beasiswa di SCDI. Ana ngomong siap bang, ana kirim nomor rekening.
Ana mikir dia akan kirim berapa puluh juta. Ternyata dikirim 1 M. Ustaz. Masya Allah. Ini zakatnya dia jamaah. Ana ngomong Allahu Akbar. Ini yang dulu kerja 700.000. Dia cuma, ambisinya gak besar dia jamaah. Ambisinya naik 300.000. Tapi ternyata Allah kasih. Dan itulah tadi tugas kita berusaha. Yang menentukan rezeki siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan ada orang yang dia punya angan-angan insya Allah hasilnya 20 juta. Ternyata hasilnya cuma 200.000. Dia akan tenang. Oh alhamdulillah. Anak kan cuma berusaha. Allah yang menentukan. Barakallahu fikum. Jadi tetap harus berusaha Ustaz ya. Iya itu iman tadi. Kita beriman rezeki itu ditentukan. Kita beriman kita disuruh mencari rezeki. Ya, berarti ini bagi kaum rebahan salah tuh konsepnya itu. Kaum apa? Rebahan Ustaz. Loh Ustaz. Maksudnya? Iya suka rebah-rebah lele di rumah Ustaz. Kan fulusnya udah banyak Ustaz. Oh iya Ustaz. Iya boleh rebahan Ustaz. Nah dari bapak-bapak siapa mau bertanya? Sebelah kiri. Ah fadal. Panitia. Mic-nya. Nanti setelah ini dari mak-mak. Nah, mic-nya harus lebih banyak kayaknya. Harus Bapak-bapak. lebih banyak Ustaz. Nah, ini satu betul. ini. Pakai ini aja. Aman Ustaz. Bismillah, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Linggar Agus dari Sidoarjo. Saya mau bertanya Ustadz, kegiatan saya hari-hari itu membimbing teman-teman penjual pedagang gitu kan. Nah seringkali saya ini mencontohkan perbuatan-perbuatan kesalahan saya yang sudah saya taubati gitu. Apakah ini diperkenankan Ustadz ketika saya niatkan ini untuk berbagi? Terima Masya kasih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan menceritakan dosa masa lalu. Dalam rangka memberikan pelajaran kepada dia. Dosa itu ada 2. Yang pertama kalau dosa itu nggak ada orang tahu, artinya antum jangan ceritakan. Antum boleh menceritakan dengan orang lain. Ini ada orang berbuat ini, berbuat itu, umpama seperti itu. Padahal antum sebenarnya. Antum mengatakan sih ada fulan nih, anak kenal banget sama tuh orang tuh. Dia melakukan ini kemudian seperti itu. Itu kalau dosa tersembunyi. Kalau dosa orang lain semua tahu, ya sudah ketika antum menceritakan memang orang ini semua tahu. Mamanya antum pelaku riba udah terkenal sama orang-orang kemudian antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya itu dosa memang bukan dosa tersembunyi. Dosa yang antum ingin mengingatkan kepada mereka, ana sudah tobat dari dosa itu. Maka apabila dosanya dosa tersembunyi, antum jangan ceritakan. Karena antum membuka aib sendiri walaupun antum sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan harapan kan yang penting itu bagaimana dia dapat pelajaran. Momennya ada fulan kesalahan seperti ini karena rasa kita semua pernah melakukan tapi ini kisah nyata. Udah antum ceritakan seperti itu. Tidak harus antum. Tapi kalau itu kesalahan, ada kesalahan teknis, antum pernah ditipu sama orang, antum pernah ini itu, ya aman lah. Tapi bukan dosa yang tersembunyi yang antum ceritakan. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam Jadi bishawab. tidak dengan menyebutkan diri kita Ustaz ya, nama kita gitu. Bukan itu- namanya Ustaz, orangnya yang cerita Ustaz. Makanya Ustaz. Ya artinya dia tidak mengatakan aku gitu loh Ustaz, Iya. ya, bukan aku gitu loh. Berarti boleh dengan menggunakan inisial ada fulan pernah Iya. begini. Antum katakan anak kenal sama fulan ini. Padahal antum sendiri ya, antum nggak kenal sama fulan gitu. Mungkin tidak kenal sama dirinya juga Ustaz. Aduh bahaya itu. Ya ini penting ya, ini penting berkaitan dengan menceritakan dosa itu tadi hendaklah kita berhati-hati. Masya. Barakallahu fikum. Tapi pertanyaan terakhir sebelum kita istirahat untuk akhwat nanti bapak-bapaknya. Untuk akhwat sebelum kita istirahat sholat ya. Betul. Mana mic-nya? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali.
pertanyaan Ana terkait dengan poin istighfar dan taubat, yang mana di situ disebutkan tadi ghibah termasuk salah satu dosa besar. Bagaimana caranya bertaubat atas dosa ghibah, sedangkan orang yang kita ghibahi itu sudah meninggal? Seperti itu, Ustaz. Pernah ghibah, terus pengen tobat, Ustaz. Mati orangnya. Mati orangnya. Gimana, Ustaz? Ya, nanti akan ada sidang pada hari kiamat. Orang itu akan mendapatkan haknya, tapi kita yang masih hidup ini apa yang harus kita lakukan? Jadi jamaah berkaitan dengan ghibah ini ya, yang Ana pernah baca, ghibah itu ada beberapa model. Yang pertama model ghibah yang orang yang kita ghibahin gak tahu dia diribahin sama kita. Yang kedua orang itu tahu, ada yang menyampaikan kepada dia. Jadi kalau kondisi yang pertama orang itu nggak tahu dan kalau dikasih tahu akan membuat hubunganmu jadi rusak, maka jangan dikasih tahu. Engkau tetap minta maaf tanpa menyebutkan detail kesalahanmu kepada dia. Karena dikhawatirkan ketika anti sebutkan akhirnya dia memutuskan hubungan. Cinta berubah menjadi kebencian, bahkan menjadi permusuhan. Maka hendaklah melihat maslahat ini. Tapi kalau enggak Ustaz, sohib Ana ini insya Allah kalau Ana sampaikan kepada dia, dia tetap memaafkan. Ya sudah, minta maaf, sebutkan syufa Ana pernah ribain ini itu. Dan beberapa orang itu pernah datang kepada Ana jemaah. Dia ngomong, Ustaz Ana minta maaf Ustaz, Ana sering ribain Ustaz, sering maki Ustaz ini itu sebelum tobat. Dia kata, Ana minta maaf Ustaz ya. Apa Ana katakan, aku tidak maafkan engkau. Ana maafkan lah, ada urusan lah seperti itu. Tapi biasanya kalau sahabat dekat itu kadangkala jadi Musuh. Jadi musuh, jangan sampai. Artinya cukup minta maaf kepada dia, Ana minta maaf ya, lahir batin atas yang pernah aku lakukan yang disengaja dan tidak sengaja, umum. Itu seperti itu. Tapi kalau dia itu tahu pernah kita ghibahin, maka kita datang minta maaf. Karena dia udah tahu. Dia tahu kita pernah ghibahin tapi dia tidak pernah tahu kita minta maaf sama dia. Berarti kita harus datang kepada dia meminta maaf. Gimana kalau sudah mati? Kalau sudah mati doakan. Doakan dia, berbuat baik untuk dia. Kemudian kalau engkau pernah menyebutkan keburukan dia, maka rubah di tempat yang engkau pernah menyebutkan keburukannya, sebutkan kebaikannya. Ini untuk membalas tadi keburukan yang disebutkan sama engkau. Insya Allah mudah-mudahan kelak pada hari kiamat ketika di sidang engkau sudah impas. Artinya sudah selesai dosamu ketika dia nuntut, ternyata engkau sudah bertobat kepada Allah dan engkau sudah menebus kesalahanmu dengan memuji dia dan menyebutkan kebaikannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu tadi yang kita gibahi perlu diajak makan juga enggak Ustaz? Diajak makan. Ya. Biar dia bisa memaafkan kita itu. Diajak makan kemudian biar dia yang bayar gitu. Bisa jadi. Enggak apa-apa jemaah. Artinya tadi kita itu kadang-kadang minta maaf tuh dengan segala cara ya. Ustaz dia enggak mau maafkan ana Ustaz. Antum bawa, kirimkan makanan kepada dia. Ditolak Ustaz. Anak kirimkan makanan, iya, antum kasih anting, emas, insya Allah nggak dibuang sama dia. Jazakallah khair. Kalau makanan kan mungkin dibuang, Ustaz. Soalnya dia diet, Ustaz. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum, Ustaz. Jazakallah khair atas jawaban antum. Taib jemaah, insya Allah ini sesi pertama sudah selesai. Kita istirahat dulu, kita sholat dan mungkin nanti ada jamuan ya siang. Mungkin ada panitia ya. Ya insya Allah nanti kita mulai lagi jam berapa kira-kira? Ya kurang lebih jam 1.45 ya. 1.45? 12.45. 12.45. Ya. 12.45 ya. Jam 1. Kita mulai lagi insya Allah jam 1. Jadi monggo untuk persiapan sholat dulu. Ya jazakumullah khairan atas perhatian dari jamaah sekalian. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Syafiq dan juga Ustadz Gemma. Subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya.